Pemirsa, secara historis, Partai Demokrat pernah mendukung Prabowo Subianto sebagai capres pada pemilu 2019 lalu. Apakah peluang Partai Demokrat merapat ke Prabowo lebih besar dibandingkan merapat ke Ganjar? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khairon, dan analis politik Adi Praitno. Selamat malam, Bang Habib, Bang Herman, dan juga Mas Adi. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Habib, saya ke Anda dulu. Bang Habib, terlihat akrab sekali tadi Prabowo Subianto dengan SBY di acara Pepabri. Apakah ada pembicaraan soal koalisi dalam pertemuan tadi? Ya, tentu kita lihat beliau berdua sangat akrab karena kan memang sahabat sudah puluhan tahun ya. Sejak zaman sama-sama perwira remaja, beliau berdua sahabat. Nah, yang menjadi pembicaraan tentu hal-hal kebangsaan karena kan sesama purnawirawan jenderal ya. Tapi kalau soal koalisi secara teknis, saya belum dapat informasinya. Cuma kalau signal tadi disampaikan di dalam paket tadi ya bahwa arahnya gestur-gestur politiknya sih ada ya. Ada semacam frekuensi yang nyambung antara Pak Prabowo dan Pak SBY. Jadi secara teknis saya nggak tahu apakah dibicarakan secara khusus, tapi kalau lihat tadi begitu akrabnya kan keduanya paham ini situasi di mana beliau berdua sangat disorot tadi itu ya. Iya. Ada frekuensi yang nyambung dan sebelumnya kita lihat juga Prabowo itu kan pernah menemui SBY di Pacitan Mei lalu. Apakah itu berarti Bang Habib potensi koalisi ini sudah dibangun sebelum Demokrat keluar dari koalisi perubahan? Tentu waktu ke Pacitan Pak Prabowo pun menyampaikan ya kemungkinan bisa bersatu dalam satu koalisi. Ya kalau yang di Pacitan, lalu takdir ya terjadi Pak Anies dan Pak Muhaimin ya jadi capres dan cawapres sehingga Partai Demokrat meninggalkan koalisi tersebut. Sehingga menurut saya apa yang dibicarakan di Pacitan ini benar-benar bisa berlanjut gitu saat ini ya dan bukan hanya di level Pak SBY dengan Pak Prabowo. Ya, di level di bawahnya petinggi-petinggi Partai Demokrat juga kita sangat bersahabat. Seperti Pak Dasko dengan Mas Ibas, Pak Ahy ya. Lalu dengan Ketua Bapilu Partai Demokrat Pak Andi Arief ya kita sangat bersahabat. Jadi kalau ketemu tuh rasanya bukan hal aneh. Terlebih Partai Demokrat itu kan sudah 2 pemilu mendukung Pak Prabowo 2014 dan 2019. Baik, Herman, kalau begitu kan tadi Bang Habib membahasakannya sudah terlihat ya frekuensi yang cair, satu frekuensi di acara Pepabri, di Pacitan juga sudah mulai penjajakan koalisi. Gongnya itu nanti di mana? Apakah sudah ada tanda-tanda bahwa akan ini dikuatkan, dibuat koalisi yang memang antara Demokrat dengan Partai Gerindra? Ya, pertama perlu disampaikan bahwa Demokrat itu ditinggalkan ya. Jadi bukan meninggalkan, Bang Habib. Iya. Ditinggalkan kami. Sehingga kami memang mengambil langkah-langkah karena itu sudah melanggar etika moral politik yang baik. Nah, yang kedua tentu terkait dengan momentum syukuran di ulang tahunnya Pepabri tadi, ini memang menjadi sorotan penting karena kehadiran banyak tokoh bangsa di sana. Dan kalau kemudian bahwa Pak SBY bisa akrab dengan Pak Prabowo tentu memiliki kesejarahannya. Sesama ya alumnus dari Akabri tentu juga satu angkatan dan terus berkarir sama-sama di militer. Dan dalam dunia politik juga kami ya bersama-sama ya karena pada hakikatnya berpolitik itu adalah untuk kebaikan bangsa dan negara. Yang ketiga dalam pandangan kami ini menurut saya memang menjadi momentum ya. Kalau dikatakan bahwa momentumnya hanya ketemu dengan Pak Prabowo ya tidak juga karena
hampir seluruh tokoh partai ini ketemu dengan Pak SBY atau Pak SBY ketemu dengan para tokoh-tokoh partai dan tokoh-tokoh bangsa. Ini juga dalam rangka merekatkan, menguatkan persatuan dan nilai-nilai kebangsaan yang tentu ini bisa menjadi panutan seluruh rakyat Indonesia. Para tokoh bangsa dan pimpinan bangsa ini kan juga menjadi tuntunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, momentum kebersamaan ini juga akan memberikan nilai yang baik kepada masyarakat secara luas. Nah, kalau dikaitkan dengan koalisi, ya tentu kami sekarang ini kan sedang ada di luar. Kami masih dalam kesendirian gitu ya. Nah, ada dua pintu di situ, ada dua pintu. Ada pintunya Pak Ganjar dan ada pintunya Pak Prabowo. Di dalamnya sudah ada koalisi, sudah ada penghuninya. Dan kami juga tidak bisa kemudian mendobrak pintu ataupun membuka kunci tanpa kemudian dipersilahkan oleh yang memiliki rumah tersebut. Oleh karenanya, ya kami juga menunggu kepada pemilik dua rumah mana yang tentu memberikan jalan, memberikan ruang untuk sama-sama duduk dan kemudian membicarakan langkah-langkah apa yang sesungguhnya ke depan ini menjadi kebaikan kita bersama. Nah, Demokrat sendiri kan memiliki 14 program perubahan perbaikan yang tentu ini menjadi jargon pada waktu kami menggagas bersama dengan Partai Nasdem dan PKS melalui Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun konteksnya tentu sudah berbeda. Meskipun tetap secara internal kami berpegang teguh terhadap 14 program perubahan tersebut. Nah, oleh karenanya ini yang juga harus dielaborasi. Pada waktu kami nanti berkolaborasi dengan siapapun tentu, karena peluangnya kalau dalam pandangan kami ya tentu 50-50. Dan nanti pada akhirnya akan ditetapkan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Baik, nah, bagaimana mengelaborasi tentu nanti setelah pintu itu dibuka. Nah, ini dia menarik. Setelah pintu itu dibuka, pertanyaan saya begini, apakah Demokrat harus menunggu supaya pintu itu dibuka terus dipersilakan masuk atau mengetuk pintu duluan, Mas Adi? Sebaiknya bagaimana? Ya, saya kira memang secara prinsip partai-partai koalisional yang sudah terbentuk ya, porosnya Ganjar dan porosnya Prabowo segera menyambut bola liar ini. Karena dalam sistem demokrasi langsung tentunya sekecil apapun dukungan partai itu tetaplah penting. Apalagi misalnya Demokrat itu kan perolehan pileknya kalau tidak salah kan 8%. Itu kalau dikonversi kan bisa menjadi 8 juta suara lah. Oleh karena itu mestinya kan ada gerak cepat yang mestinya disambut oleh poros-poros politik yang tertarik dengan Partai Demokrat. Tapi sepertinya kubu Prabowo ataupun kubu Ganjar sedang berhitung betul soal manfaat dan mudaratnya dengan Partai Demokrat, karena Demokrat ini biasanya seringkali dalam tanda kutip jadi anak nakal kalau berkoalisi. 2019 misalnya kita sering mendengar betapa Partai Demokrat juga mengkritik Prabowo Subianto, padahal Pak Demokrat saat itu juga menjadi bagian dari koalisional pemerintah. Tentu partai-partai yang ada saat ini yang sudah bikin poros politik tidak mau kalau Golkar sudah, Demokrat maksud saya, menjadi bagian dari koalisional tapi tetap menjadi oposisi dari dalam, tapi tetap kritis kepada partnernya sendiri. Ini yang sepertinya dihitung betul ya, kenapa misalnya tidak terlampau agresif kubu Ganjar ataupun kubunya Prabowo Subianto. Yang kedua, kubu Ganjar ataupun kubu Prabowo ini tak paham persis Mbak Silvia, karena kenapa? Kalaupun toh Demokrat misalnya tidak kunjung dibuka pintunya, kan undang-undang pemilu mengatakan pada akhirnya Demokratlah yang pastinya akan merapat ke mereka. Karena kalau Demokrat tidak ikut pemilu, tidak mengusung capres di 2024, maka Demokrat terancam tidak bisa ikut pemilu-pemilu selanjutnya. Oleh karena itu ini juga yang sebenarnya dilihat oleh poros-poros yang ada. Sekalipun Demokrat tidak kunjung dibukakan pintunya, Demokratlah yang kemudian pada akhirnya yang akan mendatangi mereka. Ya karena soal sandera politik yang terkait dengan regulasi pemilu itu. Jadi memang rumit mengkalkulasi dalam konteks itu. Memang agak bingung saya itu kenapa ketika Demokrat misalnya habis putus dengan Anies Baswedan, putus dengan Nasdem dan PKS, rasa-rasanya kubu Ganjar ataupun kubu Prabowo Subianto tidak terlampau agresif untuk mendekati mereka sebagai bagian dari poros politik yang akan mereka ajak kerjasama. Ini tentu menjadi teka-teki
Teka-teki ya. Berikutnya kita akan bahas soal teka-teki ini. Jadi apakah koalisi Indonesia Maju atau koalisi PD Perjuangan P3 masih membutuhkan Demokrat atau apakah Demokrat ini dibutuhkan sebaliknya oleh dua koalisi ini? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Baik, pemirsa kami lanjutkan kembali. Pak Herman, kalau kita hitung waktu dari sekarang sampai masa pendaftaran itu kan kalau jadi dimajukan itu mungkin kurang dari sebulan atau sampai 2 bulan. Dalam waktu yang sangat singkat seperti ini, bagaimana Demokrat akan memutuskan mau ke koalisi yang mana? Jadi pada level-level tertentu kami telah berkomunikasi ya. Dan tadi apa yang dikatakan oleh Mas Adi Prayitno sekira tidak tepat lah. Bahwa kita tidak dilirik, bahwa kita tidak ada komunikasi. Pada level tertentu kami berkomunikasi secara intens dengan di fraksi juga kami intens gitu ya, baik dengan koalisinya Pak Ganjar maupun dengan koalisinya Pak Prabowo. Jadi komunikasi ini memang tidak harus kemudian dilaporkan kepada Mas Adi gitu. Jadi kami jalan gitu ya. Dan yang kedua, kalau juga dikatakan anak nakal, justru Demokrat yang paling solid dan menunjukkan bahwa sebagai instrumen dalam koalisi seperti yang ditunjukkan dalam koalisi perubahan ya kami bekerja keras dan seluruh kader solid, seluruh kader memasang atribut gitu ya. Nah, adapun kemudian pada akhirnya kami keluar dari koalisi ya tadi persoalan etika moral politik yang tentu ini juga menjadi pedoman kita bersama. Demokrat memegang teguh terhadap posisi etika dan moral politik tersebut. Oleh karenanya, menurut saya yang paling penting adalah kita tunggu saja, ya. Kami pada level-level tertentu dan kemudian di level pimpinan juga mendiskusikan terus mana yang sesungguhnya ini tepat untuk bisa bersama-sama mengelaborasi terhadap 14 program perubahan yang telah dirumuskan sebagai bagian langkah melakukan kegiatan dan melakukan program kerja ke depan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi rakyat. Baik. Nah, oleh karena itu tentu ini yang dipersamakan, mana yang sesungguhnya tepat, pintu mana yang ini bisa mendiskusikannya. Karena sekali kita masuk, sekali kemudian Demokrat juga berkomitmen untuk berkoalisi, tentu pada saat itu pula ya kami harus berkomitmen untuk memenangkan pasangan capres-cawapres yang diusung oleh koalisi tersebut. Okay. Oleh karenanya, menurut saya ini terus kami jalin dan pada akhirnya nanti tentu akan disampaikan ke publik mana yang akan menjadi pilihan atau mana yang telah terjadi kesepakatan antara koalisi dengan Partai Demokrat. Baik, menjawab tadi ya soal apakah Demokrat ini dilirik atau tidak, saya ingin tanya langsung ke Bang Habib. Bang Habib, sebetulnya koalisi Indonesia Maju itu masih membutuhkan Demokrat tidak untuk bergabung dalam koalisi? Ya, justru itu bagian dari komunikasi kami dengan rekan-rekan Partai Demokrat ya, bahwa kami ini lebih membutuhkan Partai Demokrat dibandingkan koalisinya Pak Ganjar. Kenapa? Koalisinya Pak Ganjar sudah didukung oleh satu partai politik yang sangat besar, PDI Perjuangan. Ya. Masuknya Demokrat tidak hanya menambah sesuatu yang sudah mencukupi presidential threshold, ya kan? Kalau Demokrat bergabung ke koalisinya Pak Prabowo, Demokrat justru akan menjadi unsur pembawa kekuatan yang signifikan gitu. Jadi secara hitung-hitungan politiknya tentu kawan-kawan Partai Demokrat akan memilih yang mana yang lebih membutuhkan Partai Demokrat. Kalau situasi saat ini pasti koalisinya Pak Prabowo. Yang kedua, kalau mengecek rekam jejak koalisi-koalisi yang pernah ada bersama kami, bersama Pak Prabowo, itu semua mitra-mitra koalisinya puas, tidak pernah dilupakan, ya, tidak pernah diabaikan, sebaliknya selalu dimuliakan. Kita ingat 2014 koalisi merah putih, ya, di mana partai di dalam koalisi yang terbesar telah meraih posisi ketua DPR, Partai Golkar. Dari praktek sebelumnya biasanya ketua MPR adalah partai kedua suara terbanyak, yaitu Gerindra. Tetapi waktu itu
ketua MPR diberikan kepada politisi dari PAN, ya, Pak Zulkifli Hasan. Lalu berbagai posisi di alat kelengkapan Dewan AKD, DPR, ya itu juga lebih banyak ke mitra-mitra koalisi. Artinya apa? Partai Gerindra, wabil khususnya Pak Prabowo itu orang yang sangat fair dan orang yang sangat berbagi dengan kawan, dengan sahabat, dengan mitra koalisinya. Beliau ya lebih memilih mengatakan kepada anggota Partai Gerindra untuk mengalah dan memberikan posisi-posisi yang terbaik kepada sahabat-sahabat dari partai lain yang ada di mitra koalisi. Kurang lebih seperti itu yang pasti diingat oleh partai-partai politik yang pernah berkoalisi dengan kami. Berarti Bang Habib, apakah sejak koalisi itu sudah berbicara bagi-bagi kursi? Bukan persoalan bagi-bagi kursi ya, bagaimana kita saling memuliakan. Kami bagaimana track recordnya Pak Prabowo itu selalu memuliakan orang-orang yang berjuang bersama beliau. Bukan hanya di koalisi, di kehidupan sehari-hari saja. Sejak zaman di kemiliteran, ya, kemudian menjadi pengusaha, beliau tuh selalu memuliakan orang-orang yang bekerja sama dengan beliau. Baik. Itulah kalau yang membuat begitu orang Bang nyaman Habib, kalau ketika berkoalisi Demokrat dengan Pak mengatakan Prabowo. bahwa mereka ingin supaya ada kesetaraan. Jadi meskipun bergabung di Ya, akhir, tapi Demokrat itu. menginginkan kesetaraan. Dan Itu. satu lagi, Itu Demokrat dia. itu kan mengusung semangat perubahan. Apakah itu bisa ditampung oleh Koalisi Indonesia Maju? Menurut kami, secara garis besar tidak ada yang tidak bisa dimusyawarahkan sesama anak bangsa. Ya, kita ini berbeda dengan politik di Amerika, politik di Eropa, yang perbedaan ideologinya begitu ekstrim, begitu antagonis. Di kita ini, sebagaimana disampaikan Pak Prabowo berulang-ulang kali, belum adanya kejadian ini ya, kejadian merapatnya PKB dan Nasdem ya, berulang kali Pak Prabowo menyampaikan Pak Ganjar ataupun Pak Anies sama-sama putra-putra terbaik bangsa, sama-sama sahabat kita ya. Pasti tujuan akhirnya sama, yaitu untuk merah putih. Jadi kalau ada pertentangan pasti bisa dimusyawarahkan. Itu semuanya bisa begitu. Itulah politik kita, politik Indonesia. Oke, baik. Mas Adi, kalau melihat dari begitu sempitnya waktu yang tersisa sekarang, Anda melihat Demokrat ini lebih possible ke Koalisi Indonesia Maju atau ke Koalisi PDI Perjuangan? Ya, kalau melihat tanda-tandanya memang rumit Mbak Zilvia untuk menebaknya. Beberapa hari lalu Demokrat itu seakan-akan memberikan kode untuk PDIP misalnya. Andi Arief mengatakan bahwa jarak antara kantor Demokrat dan PDIP dan P3 itu ternyata dekat. Orang mengaitkan ini soal bagaimana kode untuk membangun komunikasi politik. Sebelumnya misalnya elit Demokrat mengatakan bahwa Megawati itu tidak pernah jahat kepada kami. Ini kan sinyal-sinyal besar yang kemudian bisa ditangkap seakan-akan bagaimana ini adalah semacam prakondisi sebenarnya untuk membuka komunikasi politik ya kepada PDIP. Kata Kang Hero tadi, komunikasi sudah berjalan, perlu juga dilaporkan ke kita, tapi minimal di publik itu yang terbaca. Nah, terkait dengan kedekatan Pak Prabowo dan SBY juga hari ini bukan hanya sebatas pertemanan lama sama-sama di AKABRI, bukan, pasti publik membacanya. Ini ada persoalan yang dikaitkan dengan Pilpres 2024, bahwa Demokrat itu punya korespondensi historis berkoalisi dengan Prabowo, bahkan 2 kali maju Pilpres 2014 dan 2019. Demokrat 2 kali Pilpres itu juga bersama dengan Prabowo Subianto. Tapi bagi saya membaca 2 hal bagi Demokrat ke depan. Pastinya satu, akan berkoalisi dengan poros politik manapun yang akan memungkinkan memenangkan pertarungan di Pilpres. Itu yang saya baca. Yang kedua tentu saja Demokrat itu akan berkoalisi dengan siapapun poros politik yang akan menerima Demokrat, tentu dengan klausul-klausul politik yang ditawarkan. Bahwa ada equality, ada persamaan yang setara, oke, itu perdebatan-perdebatan di atas muka, tapi tentu Demokrat juga punya agenda. Siapapun nanti yang menang jadi Pilpres, jadi presiden, proposal politik Demokrat diterima secara maksimal, disitulah kemudian saya kira pilihan politik Demokrat akan berlabuh yang sesungguhnya. Terakhir Mas Adi, terkait dengan klausul politik, apakah masih mungkin AHY ini menjadi bacawa pres baik untuk Prabowo maupun untuk Ganjar? Kalau melihat tanda-tanda alam rasa-rasanya tidak ya. Demokrat pun juga menyatakan tidak terlampau ngotot untuk menyorongkan AHY sebagai cawapres. Karena memang satu-satunya cara AHY bisa maju sebagai cawapres dengan Anies Baswedan.
tapi pintu itu kan sudah tergembok rapi ya. Kalau ke Ganjar Pranowo saya kira agak susah karena harus melewati begitu banyak nama-nama besar lain ya di luar AHY, begitupun di kubunya Prabowo Subianto. Begitu banyak nama-nama yang cukup populer yang saya kira memiliki elektabilitas yang juga kompetitif ya melampaui AHY. Oleh karena itu satu-satunya klausul dan proposal politik adalah di luar cawapres. Mungkin ada konsesi-konsesi politis yang menurut Demokrat itu masuk akal dan bisa diterima, kira-kira begitu. Disitulah kemudian pilihan Partai Demokrat akan berlabuh ya. Tapi Oke. secara prinsip lagi, bagi saya Demokrat itu pastinya mau ke Prabowo ataupun ke Ganjar, dialah yang kemudian dihitung akan memenangkan pertarungan di Pilpres. Rasa-rasanya Demokrat tidak akan berkoalisi dengan siapapun yang dalam hitungan Partai Demokrat itu kalah. Baik, oke. Kita akan lihat ya nanti seperti apa dinamika yang berkembang dan pintu mana yang akhirnya terbuka. Terima kasih Pak Herman Khairun, Bang Habibur Rahman dan juga Mas Adi Praetno sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.